karena WHO itu menelurkan suatu kebijakan sehingga dia apa sih, dan kebijakannya itu kemudian akan diterapkan di berbagai negara. Saya lihat ini manfaatnya lebih banyak lagi kata saya. Hai rekan Smart, kami mau bagi-bagi hadiah nih buat rekan Smart pemirsa setia Purnama Lab TV. Rekan Smart yang mau dapat berbagi hadiah menarik, caranya gampang banget. Rekan Smart harus subscribe channel YouTube Purnama Lab TV. Jangan lupa follow Instagram Repetas Kid dan Facebook Purnama Lab. Tonton terus video Purnama Lab TV, komen sebanyak-banyaknya dengan hashtag Purnama Lab TV. Ingat ya, komen yang nyambung, no fake account, no copy paste, dan no spam. Jangan lupa di komentarnya cantumkan akun Instagram rekan Smart dan nomor HP yang bisa dihubungi. Pemenangnya akan kami umumkan di video kami selanjutnya secara acak. Pantengin terus ya YouTube Purnama Lab TV dan dapatkan hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart, Indonesia sehat. Oke rekan-rekan Smart, hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Boy Nugraha. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 2000, beliau lulus dari pendidikan diploma di Akademi Kimia Analisis Bogor. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia, program sarjana bidang kimia. Beliau juga melanjutkan program pendidikan sarjana S2 di Korean Institute of Science and Technology, lulus pada tahun 2008. Kemudian beliau melanjutkan kembali pendidikannya dan lulus program doktoral pada tahun 2014 di Hannover Medical School, Jerman, dengan predikat summa cum laude. Nah, beliau ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Pengalamannya di kancah internasional maupun regional sudah sangat luas. Dan saat ini pun beliau tengah menulis berbagai paper yang nantinya akan dipublikasi di jurnal internasional. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan baik internasional maupun regional, khususnya di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh WHO. Karirnya yang begitu luar biasa kini telah menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia memiliki putra bangsa seperti beliau. Dan dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, beliau dipercaya menjadi Principal Investigator at Department of Rehabilitation Medicine, Hannover Medical School di Jerman. Nah, pada kesempatan hari ini, beliau akan menyampaikan informasi yang sangat menarik. Seperti apa informasinya? Mari kita simak video berikut ini. Jadi kan di awal kemarin kan kita udah langsung masuk ke pokok inti sharing ya. Nah, maunya tuh sekarang coba deh kita ambil sedikit experience gitu kan. Mungkin barangkali Kang Boya bisa ceritain mulai dari lulus AK misalnya gitu kan. Atau bahkan justru daftar kuliah gitu, lulus SMA, daftar kuliah, sampai dengan sekarang ini gimana nih gitu. Oh gitu. Jadi singkat, biografi singkat lah. Gitu. Oh, jadi CV tapi berdasarkan experience saya diceritain gitu ya? Betul. Oke. Mungkin nggak usah dari SMA kali ya, dari AK Bogor aja ya. Boleh silakan. Jadi saya kuliah di AK Bogor dari tahun 97 sampai 2000, bareng-bareng dengan Ibu Nunung Husmidar, sekarang CEO Purnama Lab. Saya banyak sekali aktivitas bareng Ibu Nunung saat itu, mulai dari kuliah sampai dengan organisasi-organisasi, terutama yang paling berkesan itu adalah organisasi yang ekstrakurikuler. Maksudnya bukan ekstrakurikuler di AK, tapi di luar. Di luaran. Jadi kita dulu pernah jadi volunteer bareng di Youth and the Younger gitu ya, tahun 1999. Jadi kita tugasnya mensurvei orang-orang kurang mampu di Bogor, Kelurahan Bogor. Dan dari situ saya melihat banyak sekali ternyata di Bogor orang-orang kurang mampu. Dan terutama saat itu tuh masih bertepatan dengan krisis ekonomi tahun 97 sampai 2000. Masih ada nuansa krisis ya. Ya, dan saat itu saya kuliah masih
malas-malesan, terus terang, belajarnya kurang semangat. Tapi pas saat melaksanakan survei itu saya melihat banyak orang yang tidak bisa sekolah gara-gara financial crisis. Kemudian ada juga orang tua yang curhat ke kita. Banyak sekali permasalahan termasuk di bidang pendidikan. Banyak yang harus berhenti, banyak yang tidak menguliahkan. Dari situ saya kemudian mengambil ibrohnya pelajaran bahwa ternyata kenapa saya menyepelekan bahwa saya diberi kemampuan sama Allah dan orang tua saya masih mampu untuk menguliakan saya. Jadi dari situ saya berubah dan bertekad untuk belajar lebih giat. Kemudian saya setelah lulus sempat kerja selama 1 tahun 3 bulan 11 hari masih ingat di Bogasari. Di Bogasari juga saya bareng-bareng dengan suaminya Ibu Nunung, Pak Beni Nugroho. Tapi saya jadi alumnus pertama kali dari Bogasari, itu keluar dari Bogasari karena saya benar-benar ingin kuliah lagi. Jadi saya melanjutkan di UI tahun 2002 sampai tahun 2004. Alhamdulillah menjadi 5 lulusan pertama angkatan itu saat itu. Karena saya punya tekad, karena kuliahnya cukup berat ya, biaya kuliahnya saat itu saya ingin cepat-cepat beres juga. Waktu itu ngambil apa kan? Jurusan apa? Ngambil kimia, jadi tidak banyak yang harus diambil. Jika saya harus ganti jurusan, saya akan harus mungkin kuliahnya lebih lama lagi gitu. Nah setelah itu selama nunggu untuk mencari pekerjaan dari UI itu, saya lamar-lamar juga beasiswa ke luar negeri, dan alhamdulillah ada channel ke Korea di Seoul. Saya kuliah di Korea Institute of Science and Technology dan dapat beasiswa juga. Itu pengalaman saya pertama kali ke luar negeri dan naik pesawat. Terus terang sebelumnya saya tidak pernah naik pesawat. Ya, jadi alhamdulillah sekali banyak pengalaman juga dari sana. Kayaknya dari situ saya mendapat gamblengan bahwa kita tuh tidak boleh manja dalam hidup. Banyak sekali pelajaran karena terus terang kuliah di Korea, terutama dapat beasiswa di bidang-bidang sains itu bukan hanya seperti kuliah di Indonesia. S2 itu hanya masuk kuliah terus bisa pulang, bisa main-main sama teman. Di sana itu benar-benar kita harus bekerja juga di laboratorium membantu si profesor. Dari alhamdulillah beres juga 2 tahun, walaupun sebelumnya si profesor saya sempat bilang, kamu sepertinya tidak bisa beres semester ini. Saya itu udah semester 3 mau semester 4. Tapi saya waktu itu bertekad sekali bekerja lebih keras, karena kita kan selain kuliah juga harus menulis tesis ya, S2. Nah, saya sampai tiap hari datang, weekend juga datang ke laboratorium, dan alhamdulillah bisa selesai akhirnya sesuai waktunya gitu, 2 tahun. Kemudian saya pulang ke Indonesia, mengajar dulu selama 1 semester di UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta. Waktu itu ngajar mata kuliah toksikologi industri, termasuk juga di laboratoriumnya. Karena penelitian saya waktu di Korea terkait toxicity suatu bahan namanya bisphenol A. Mungkin juga tahu karena harusnya tuh Ibu Nunung juga tahu, karena bisphenol A ini tuh salah satu bahan yang biasanya ada di kemasan-kemasan makanan juga, dan sangat berbahaya sekali bagi tubuh karena bisa mengubah sistem hormon dalam tubuh kita. Bahkan ada penelitian ya, ini mungkin menarik, mungkin nanti harus saya share juga di Purnama Lab. Jadi ada bahan kimia namanya nonylphenol itu, dan juga bisphenol A saya kira, jika di penelitiannya sendiri baru pada ikan. Pada ikan, jika jumlahnya ini terlalu tinggi, maka ikan jantan bisa jadi ikan betina, bisa berubah. Saking dahsyatnya efeknya ke hormon. Iya. Pada ikan. Nah, saya nggak akan membahas lebih panjang lagi, tapi itu menarik sekali kan. Nah, gimana efeknya pada manusia? Mungkin dahsyat juga, tapi nggak akan sampai seperti itu. Tapi minimal bisa mengubah hormonal di dalam tubuh kita. Jadi hati-hati kalau misalkan membeli makanan, usahakan jangan yang dikemas dalam plastik. Terutama itu tuh bisa keluar saat makanannya itu panas dan juga mengandung banyak asam. Kemudian ngajar di UIN tadi saya ceritakan, selama itu juga saya
mencari beasiswa untuk keluar negeri lagi, dan alhamdulillah dapat beasiswa di Jerman, ya di Hannover Medical School. Bidang saya di rehabilitation medicine, rehabilitation science tepatnya. Kemudian dari situ saya ingin menggali potensi saya lebih lanjut. Jadi tidak hanya sekedar sebagai mahasiswa S3 yang berkutat di laboratorium, saya juga sangat aktif. Saya selalu minta sama profesor pembimbing saya ingin melakukan hal lain di luar pekerjaan saya yang biasa sebagai mahasiswa S3. Saya bilang kayak gitu. Karena profesor saya cukup aktif di pekerjaan internasional, saya dilibatkan di berbagai organisasi, termasuk mengorganize international congress, national congress. Jadi saya jadi ikutan di kepanitiaan banyak sekali, dan itu membantu kita untuk networking. Dan alhamdulillah sekarang networking saya cukup lumayan lah. Dan istilahnya apa ya? Saya berpikirnya seperti ini. Kita sekarang di luar negeri lagi melakukan S3. Saya saat itu berpikir seperti itu. Banyak orang Indonesia lain melakukan hal yang sama, dan kalau misalkan saya hanya mendapatkan gelar saja, saya tidak akan mempunyai nilai plus yang berbeda dari orang lain. Makanya saya terus-terusan minta ada nggak pekerjaan lain di luar pekerjaan, dan akhirnya dia juga meminta saya untuk ikutan di organisasi internasional namanya International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, ISPRM. Dia profesor saya cukup aktif di situ, dan saya waktu itu diminta menjadi sekretarisnya. Bukan sekretaris seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan sekretaris itu ya kalau di sini tuh mempunyai structural position. Tepatnya di subcommittee WHO, World Health Organization Liaison Committee. Dan ini yang membawa saya lebih jauh sampai menggali bagaimana banyak kebijakan di WHO di level dunia itu ditelurkan gitu. Jadi ternyata WHO itu tidak bisa bekerja sendiri, tapi banyak sekali tahapan-tahapannya, mulai dari bertanya expert di luar WHO sendiri, termasuk di bidang rehab medik. Misalkan mereka menelurkan kebijakan di bidang rehab medik, mereka akan bertanya atau meminta masukan ke expert-expert di luar WHO untuk memberikan feedback. Kita lagi buat ini, tolong kamu kasih masukan, terus digodok, kemudian dibawa ke meeting di WHO, dan kemudian akhirnya ditelurkan dan diimplementasikan ke negara-negara. Dan ini yang bagi saya cukup menarik. Dan alhamdulillahnya profesor saya tetap memberikan saya kesempatan untuk melakukan hal ini. Dan sekarang saya sendiri di Hannover Medical School sudah mempunyai beberapa mahasiswa yang saya bimbing untuk karena mereka melakukan riset. Ini juga riset puasa saya, sebetulnya salah satu riset mahasiswa saya. Dan alhamdulillah sudah di-accepted. Dia sekarang lagi nulis disertasinya untuk kelulusan doktoral degree-nya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ini ada satu hal yang menarik sebetulnya. Kan tadi waktu S2 Korea kan ini masih kecimpungnya masih di kimia ya, Kang? Iya, betul. Nah, terus begitu S3 kok ke kesehatan tuh gimana ceritanya tuh? Sebetulnya S3 saya, kalau lihat dari disertasi saya, itu masih di bidang biomolekular atau biomedicine. Penelitian saya masih menganalisis bagaimana suatu penyakit namanya fibromyalgia syndrome. Fibromyalgia syndrome ini pasien itu mempunyai rasa sakit hampir di sekujur tubuh, dan di beberapa tempat maksudnya ya. Dan mereka juga punya depressive symptoms, kemudian banyak sekali terkait dengan mental atau psychiatric symptoms. Dari situ kita analisis bagaimana efek dari olahraga dan juga efek dari treatment psikologi terhadap pasien ini. Kemudian kita analisis dalam darahnya apa saja yang berubah. Jadi saya tetap melakukan biomedicine atau biomolekular atau biokimia dari penelitian saya. Tapi karena saya bilang tadi, saya nggak mau stop di situ, saya ingin belajar hal lain.
kalau saya motivasi terbesarnya adalah ingin bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kalau kita lihat bermanfaat bagi banyak orang, sebetulnya tiap orang bisa melakukannya juga, termasuk Ibu Nunung, Miftah juga membantu banyak orang dengan memfasilitasi menjual kit-kit sehingga orang lebih aware terhadap sesuatu, apakah itu berbahaya atau tidak. Itu juga sangat bermanfaat bagi banyak orang. Kalau di bidang saya lihat ternyata walaupun penelitian utama saya yang tentang tadi fibromyalgia syndrome, efeknya gimana terhadap darahnya, terhadap si pasiennya. Tapi saya lihat setelah saya berkecimpung terlibat di organisasi yang saya sebutkan tadi, nah karena WHO itu menelurkan suatu kebijakan sehingga dia dan kebijakannya itu kemudian akan diterapkan di berbagai negara. Saya lihat ini manfaatnya lebih banyak lagi kata saya. Makanya saya sekarang cenderung ke arah situ. Walaupun saya tetap melakukan riset-riset penelitian lainnya yang dasar, seperti misalkan saya ada penelitian yang lain di penyakit nyeri kronis yang lain, pasien nyeri kronis yang lain, bagaimana levelnya di dalam darah, tetap ada juga. Dan mahasiswa saya yang lain yang melakukan hal itu, saya membimbingnya. Dan tapi di satu sisi sekarang boleh saya bilang 60% pekerjaan saya lebih di sistem kesehatan. Iya. Dari kimia terus dijembatani oleh biomolekuler tadi ya. Iya. Ke kesehatan, dan pada pokok intinya semuanya adalah berkaitan dengan kebermanfaatan gitu ya. Ya, terhadap orang lain sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya begitu. Makanya sampai sekarang masih bertahan di kancah internasional, mungkin itu juga ya salah satu alasan yang paling besar ya. Iya, betul sekali. Ya, ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk rekan-rekan Smart semua. Ternyata memang anak-anak Indonesia begitu ya, luar biasa pemikirannya, dan juga memang kalau punya tekad yang kuat ya insya Allah akan bisa juga begitu menyumbangkan di kancah internasional begitu. Insya Allah. Ya, nah ini Kang menarik tadi materinya yang sudah disampaikan. Mungkin dari Kang Boya nih ada pesan-pesan nih untuk pemirsa Purnama Lab TV yang mungkin sedang kebingungan atau bahkan sedang ragu-ragu untuk melangkah ke internasional ataupun melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya gitu. Sebetulnya prinsipnya sih sederhana ya. Jika kita mau melakukan sesuatu, ubah dulu diri kita sendiri. Ya, tapi tentunya kita harus tahu dulu apa yang kita inginkan, kemudian kita ubah diri kita sendiri, terutama mindset kita, apa yang harus kita lakukan, kemudian untuk mencapai langkah tersebut. Dan jangan malu untuk berubah, dan jangan dengarkan kata orang lain. Itu aja. Yang penting kita fokus, lakukan apa yang kita mau, tapi tentunya kita juga harus sadar diri karena kita sebetulnya tahu kelemahan-kelemahan kita. Betul. Ya. Ya, mungkin untuk pemirsa Purnama Lab TV juga ada mungkin sebagian yang belum tahu. Jadi Kang Boya ini asalnya dari mana Kang? Dari Bogor ya? Balagung. Gitu. Jadi mungkin satu daerah mungkin tidak membatasi kemampuan seseorang gitu ya, satu budaya tidak membatasi kemampuan seseorang, melainkan memang tekad dan niat yang besar dan impian juga tentunya yang akan bisa membuat orang tersebut mungkin seperti Kang Boya pada saat ini gitu ya. Amin. Miftah juga sekarang sedang berproses, saya lihat. Dan ya. Oke, mungkin begitu saja untuk rekan-rekan Smart semua. Nanti mungkin jika ingin berkomunikasi dengan beliau, nanti bisa disampaikan melalui kami. Akan kami bantu untuk berkomunikasi sesuai dengan keperluannya. Dan juga sekali lagi, jika ada yang mau
Mendanai riset puasa ini karena riset puasa ini terus terang di luar riset saya yang biasa. Kalau riset biasa yang saya yang lain kan ada pendanaan yang khusus kan. Nah, kalau ini kan di luar riset saya yang biasa, di luar riset yang biasanya profesor saya lakukan, jadinya ya dananya boleh dibilang terbatas gitu. Dan apalagi tadi yang dibawa adalah kebermanfaatan begitu ya. Mudah-mudahan Ya. dengan keterbukaannya kesempatan ini nanti rekan-rekan Smart juga bisa ikut serta mendanai research yang mungkin nanti akan dilaksanakan lebih lanjut begitu. Amin. Ya begitu mungkin Kang Boya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan hadir di Purnama Lab TV. Nanti untuk bahasan-bahasan selanjutnya insya Allah akan kita komunikasikan begitu. Jadi rekan-rekan Smart jangan khawatir, insya Allah kita akan coba rumuskan beberapa bahasan yang tentunya mempunyai nilai manfaat besar untuk rekan-rekan semua. Begitu. Terima kasih banyak Kang Boya. Saya pamit dari kru Purnama Lab TV. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart, Indonesia sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.